Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Srini. Saya adalah guru di SMK Negeri 2 Subang. Saya mengampu mata pelajaran DPK, Dasar Program Keahlian ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang pembiakan generatif. Definisi: pembiakan tanaman secara generatif adalah proses penambahan jumlah tanaman dengan menggunakan biji yang merupakan hasil persatuan dua gamet atau sel kelamin. Pembiakan generatif terjadi pada tumbuhan generatif yang mempunyai kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan. Pembiakan tumbuhan secara generatif terjadi bila tumbuhan memiliki kelengkapan yang dibutuhkan dalam proses penyerbukan dan pembuahan. Alat pembiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putih. Bila tanaman tidak memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan, maka tumbuhan tidak dapat melakukan pembiakan secara generatif. Pembiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Pembiakan generatif adalah pembiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Proses pembiakan secara generatif dari tanaman induk kemudian melakukan reproduksi secara seksual, menghasilkan biji, maka terjadilah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kita perhatikan dalam tayangan gambar tersebut adalah proses pembiakan secara generatif. Dari tanaman dewasa yang sudah berbunga, maka kalau kita sketsa bunganya adalah seperti ini. Di dalam bunga ada bagian-bagian serbuk sari, kemudian kepala sari, tabung serbuk sari, ovarium, bakal biji, kantong embrio, sel telur, dan sel sperma. Kemudian terjadilah fertilisasi, maka akan menghasilkan sigot, kemudian sigot berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio ini berkembang menjadi bakal biji, kemudian bakal biji berkembang menjadi biji. Dari biji berkembang atau berkecambah menjadi tanaman kecil, kemudian tanaman berkembang menjadi lebih besar dan kembali lagi kepada tanaman dewasa. Tanaman induk. Tanaman yang telah cukup dewasa dan cukup umur akan memasuki fase generatif yang ditandai dengan keluarnya bunga. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai tanaman induk. Kita perhatikan sketsa gambar ini adalah sketsa tanaman induk yang bisa dijadikan sebagai tanaman induk karena sudah cukup dewasa dari segi umurnya. Kita perhatikan dari akar sampai ke pucuknya. Mekanisme pembungaan. Pertama, terjadi induksi bunga, yaitu perubahan jaringan tanaman dari dorman menjadi jaringan meristem karena rangsangan giberellin. Kemudian terjadi inisiasi bunga. Jaringan meristem membelah dengan cepat. Kemudian terjadi primordia bunga, yaitu fase peralihan dari pertumbuhan vegetatif ke generatif. Pada fase ini terjadi tanaman tumbuh semakin lambat, bahkan seolah-olah akan berhenti tumbuh. Ruas-ruas batang yang tersusun semakin memendek, bagian-bagian ujung batang membentuk setengah bulat atau seperti kerucut tumpul. Titik tumpul mulai melebar. Kemudian proses berikutnya adalah pembentukan kuncup bunga, berikutnya pertumbuhan dan perkembangan bunga. Pada pertumbuhan dan perkembangan bunga, maka bagian-bagian bunga seperti mahkota dan kelopak semakin berkembang. Kemudian proses berikutnya pematangan bunga. Pada proses pematangan bunga terjadi alat-alat kelamin yaitu serbuk sari dan putik sudah terbentuk.
Kita perhatikan pematangan bunga dari gambar bunga di samping ini, yaitu sudah ada kepala putiknya, ada tangkai putiknya, ada ovarinya, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.